Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada. Hari ini saya ingin memberikan pendapat saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau mengatakan begini, kurang lebih ya, bahwa negara gagal itu terjadi ketika TNI dan polisinya itu gagal ya. Jadi dua unsur yang sangat penting bagi pertahanan keamanan negara yaitu TNI dan Polri itu gagal. Ya, gagal ini kan artinya luas. Tapi lebih dari itu sebenarnya Presiden Prabowo sedang memberikan peringatan yang sangat keras kepada dua institusi ini ya. Nah, saya sendiri sebetulnya ingin sampaikan kepada Presiden bahwa ada satu lagi Presiden Prabowo yang menunjukkan kegagalan dari sebuah negara itu penguasaan, penjajahan tanpa disadari tetapi terang-terangan dilakukan oleh oligarki yang bekerja sama dengan pemerintahan yang busuk seperti yang terjadi 10 tahun ini dan baru terbuka ketika Presiden Prabowo menjadi presiden ya. Jadi contoh satu kasus aja betapa penjajahan itu benar-benar sudah terjadi dan kalau ini kalau ini dibiarkan saja, maka benar-benar yang namanya kedaulatan negara itu benar-benar sudah pindah tangan, yaitu kejadian penguasaan pesisir laut yang terlihat di PIK 2 di Teluk Jakarta, juga di beberapa tempat yang lain, bahkan sudah teridentifikasi ada di 41 titik pesisir laut di seluruh Indonesia. Artinya, Pak, kalau ini jalan, maka negara kita praktis sudah dikuasai. Ibarat kata sudah dipasang jaring di seluruh bagian negara dan kemudian jaring itu disatukan udah kayak bawa ikan aja gitu. Indonesia udah digondol oleh para penjahat yang begitu rakus terhadap negara ini dan sedihnya lagi mereka-mereka ini sebenarnya kan bagian dari kita juga ya, rakyat yang punya privilege, rakyat yang menjabat tetapi mereka tidak amanah, bahkan mereka kong-kali-kong untuk melakukan kejahatan yang luar biasa, yaitu perampokan dan sekaligus penjajahan dan melakukan kolonialisasi terhadap negara kita tercinta ini, Bapak Presiden. Jadi ini PR Bapak memang banyak sekali akibat dari 10 tahun pemerintahan rezim yang baru lalu ini luar biasa sekali kerusakan, kehancuran yang ditimbulkan dalam segala lini. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo ya bahwa sebenarnya Bapak itu kita semua Pak, rakyat itu berada di belakang Bapak. Rakyat itu siap mendukung Bapak. Kami sangat mengandalkan Bapak. Kami sangat mengandalkan Bapak untuk merapikan kembali institusi TNI, untuk merapikan kembali unsur institusi dari Polri dan juga meriset ya, apa namanya, menganulir ke segala peraturan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi, sebagaimana juga Presiden Trump melakukannya. 80% dari kebijakan yang dibuat oleh Presiden Biden itu dibatalkan dan Bapak sangat legitimate untuk melakukan itu. Pada sore hari ini saya juga sampaikan bahwa sebenarnya di masa modern ini, di dunia modern ini kan memang sudah kayak semacam terbudayakan ya, terjadi sebuah kulturalisasi gitu, bahwa pemerintah itu gandengan sama pengusaha gitu kan ya. Tapi bisa nggak Pak, kalau Bapak sekarang ini juga membuat kelompok pengusaha besar ya, the new oligarki, tapi kali ini bukan oligarki, tapi pengusaha-pengusaha besar yang jiwanya untuk rakyat dan bangsa dan negara ini. Mereka punya jiwa sudah cukup, mereka punya jiwa tidak mau ambil terlalu banyak, cukup, mereka sudah kaya raya luar biasa, dan sekarang ini adalah waktunya pengembalian apa yang sudah mereka dapatkan dari negara ini, mereka kembalikan kepada negara, kepada kemajuan negara dan kepada kesejahteraan rakyat. Barangkali mungkin ya tipikalnya itu seperti Bapak sendiri. Bapak sebelum jadi presiden kan pengusaha dengan kekayaan triliunan dan Bapak terpanggil untuk menjadi presiden
karena Bapak ingin berbakti, ingin memajukan negara dan bangsa ini. Artinya orang-orang pengusaha besar dengan kekayaan yang luar biasa seperti Bapak, ini kan jumlahnya mungkin tidak satu, dua, tiga, tapi mungkin jumlahnya cukup banyak, cukup signifikan. Bagaimana bila Bapak membangun sebuah kolaborasi, sebuah eh, apa namanya kelompok gitu ya, antara pengusaha-pengusaha yang mulia hatinya dan itu pasti juga banyak, dan kemudian mereka bisa menjadi kekuatan untuk menumbangkan kekuatan oligarki busuk yang selama ini dipelihara oleh rezim yang terdahulu. Jadi itu mudah-mudahan menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan oleh Bapak Presiden, sangat bisa. Toh nyatanya Presiden yang kemarin yang seperti itu orangnya saja bisa gitu. Apalagi Bapak yang super cerdas, Bapak yang jenius, Bapak yang punya kekuasaan dan kekuatan yang besar dan punya pengalaman serta punya ilmu, strategi yang sangat mumpuni, Bapak mestinya bisa melakukan itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi semacam pencerahan bagi semua sahabat Dokter Tiva, termasuk mudah-mudahan juga sampai kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Doa kami bersama Bapak. Ayo Pak berjuang untuk menyelamatkan bangsa negara ini. Ayo Pak kita sama-sama berjuang untuk mensejahterakan dan menyelamatkan rakyat yang tertindas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.